Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fil liqa'ir rabi, pada pertemuan keempat kita akan belajar tentang al-qawaidul lughawiyah. Kita akan belajar kaidah-kaidah bahasa Arab. Dalam pertemuan kali ini, fi hadzal liqa sanata'allamu an beberapa hal. Yang pertama, al-kalimah. Yang kedua, taqsimul fi'li ila sahihil akhir wa mu'tal akhir. Bahasan yang ketiga, ta'rifus sarfi dan atau at-tasrif. Apa itu al-kalimah? Kita masuk ke bahasan yang pertama, al-kalimah. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, al-kalimah biasanya disebut sebagai kata. Dalam bahasa Indonesia, kata ada banyak jenisnya kan? Ya betul, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata kerja, ada kata konjungsi, ada kata sambung, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam bahasa Arab, al-kalimah, kata, hanya dibagi menjadi tiga saja. Yang pertama al-ismu, kemudian al-fi'lu, kemudian al-harfu. Apa itu al-ismu? Kata yang maknanya tidak menunjukkan waktu. Contohnya, qamarun, al-qamaru, Fatimah, hum. Qamarun, bulan ya, yang ada di atas tuh. Sering kita lihat pada malam hari. Coba kita aplikasikan dengan menggunakan kalimat tanya yang menunjukkan waktu. Misalkan, kapan bulan? Nyambung tidak ya? Tidak nyambung kan? Betul. Kapan mereka? Kalau ada yang ngomong gitu, kapan mereka? Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Betul. Nah, ketika kita ingin mencari isim dalam Al-Quran, kita perlu tahu tanda-tandanya terlebih dahulu. Salah satu dari tanda-tanda isim yang pertama tanwin. Qamarun diakhiri dengan tanwin. Tanda yang kedua, atau kita melihat dalam satu kata ada al-qamaru, al-kitabu, al-kursiyu, dan lain sebagainya. Tapi perlu dicatat ya teman-teman, antara tanwin dan al tidak boleh kita taruh dalam satu kata yang sama. Contoh ya, kayak al-qamarun. Nah, nggak boleh seperti itu. Karena kita harus memilih salah satu dari al atau tanwin yang kita jadikan sebagai ciri-ciri dari isim. Atau kita kalau ingin membaca tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Yang ketiga, kadang juga isim berupa nama orang, nama negara, nama kota. Dan yang selanjutnya, semua kata gade orang termasuk isim. Ada lagi juga semua kata tunjuk seperti dzalika, tilka, hada, hadhihi, itu juga isim. Mari kita masuk ke jenis kedua, al-fi'lu. Kata yang maknanya menunjukkan waktu. Contoh ini, nasoro telah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah. Kita coba aplikasikan dalam sebuah pertanyaan yang menunjukkan waktu. Kapan menolong? Kapan dia menolong? Sekarang, kemarin, baru saja. Bisa diaplikasikan. Nah, itu salah satu ciri bahwa dia termasuk dari fi'il, kata yang menunjukkan waktu. Kemudian jenis yang ketiga al-harfu, ada fi, ila, dan summa. Atau dalam bahasa kita kata konjungsi atau kata sambung. Nah, kita masuk ke fi'il. Dalam pelajaran hari ini kita akan fokus ke pembagian fi'il ya. Fi'il dalam kategori secara umum hanya 3 saja. Ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari', ada fi'lul amri. Fi'il madhi, kata kerja lampau, contohnya nasoro telah menolong.
Al-fi'lul mudhari kata kerja sekarang, contohnya yansuru sedang menolong. Fi'lul amri kata kerja perintah, contohnya unsur. Nah, dari kata dasar nasoro bisa menjadi yansuru, bisa juga ke bentuk yang ketiga unsur. Nah, dalam pertemuan kali ini kita hanya fokus membahas tentang al-fi'lus sahihul akhir. Sebenarnya dari ketiga jenis fi'il tadi, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, bisa dibagi menjadi dua kategori bila dilihat dari susunan huruf terakhirnya. Huruf terakhir dari fi'il tersebut berupa huruf apa? Itu ada dua jenis. Pertama, al-fi'lus sahihul akhir. Yang kedua, al-fi'lul mu'tal akhir. Apa itu? Kita bahas pertama dulu. Al-fi'lus sahihul akhir. Fi'il yang huruf terakhirnya tidak mengandung harfu illah. Atau dalam bahasa Arab, huwa malam yakun akhiruhu harfan min ahrufin illa as-salasah. Al-fi'lul mu'tal akhir. Apa itu? Fi'il yang huruf terakhirnya mengandung harfu illah. Atau dalam bahasa Arab, huwa ma yakunu akhiruhu harfan min ahrufil illah as-salasah. Dari tadi kita bicarakan harfu illah. Apa itu harfu illah? Harfu illah ada tiga jenis saja. Ada tiga macam saja. Pertama ada alif, ada ya, dan juga ada waw. Jadi, bila kita menemukan kata kerja atau fi'il dalam sebuah fi'il tersebut ada salah satu dari alif, ya, atau waw terletak di akhir sebuah kata, maka dia termasuk fi'il mu'tal akhir. Nah, antara hamzah yang ada kepala ain dan alif itu tidak sama, teman-teman. Hamzah yang berwarna pink memiliki harokat. Bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah. Nah, ini disebut hamzah. Kalau alif, ini hanya fungsinya sebagai tanda baca panjang. Hanya sebagai man atau tanda baca panjang. Seperti qala. Dia baca panjang kan. Da'a. Gitu. Nah, contoh ada qara'a. Ini huruf terakhirnya berupa hamzah. Da'a. Huruf terakhirnya berupa alif. Maka da'a termasuk fi'il mu'tal akhir. Sedangkan qara'a tidak termasuk fi'il mu'tal akhir. Karena qara'a huruf terakhirnya tidak berupa alif, waw, atau ya. Contoh yang lain. Ada alqa, as-sayyadu, as-syabakah. Da'a al-maridu at-tabib. Tasfu as-sama. Yadenu faslu syita. Kalian perhatikan kata yang Ustadz kasih garis bawah. Ini adalah contoh fi'il ya. Yang pertama alqa, huruf terakhirnya berupa huruf illah yaitu alif. Da'a, huruf terakhirnya berupa huruf illah berupa alif juga. Tasfu, huruf terakhirnya berupa huruf illah berupa waw. Yadenu, huruf terakhirnya berupa huruf illah berupa waw. Jadi keempat contoh fi'il ini termasuk al-fi'lu al-mu'tal al-akhir, fi'il mu'tal akhir. Contoh yang lain, khasya Muhammadun rabbahu. Abgi ridal walidaini. Adlamal makanu ittaqadal misbahu. Kita fokus ke kata yang ada huruf berwarna merah ya, itu adalah fi'il. Khasya, huruf terakhirnya berupa ya, yaitu huruf illah. Abgi, huruf terakhirnya berupa huruf illah, yaitu berupa ya. Adlama, huruf terakhirnya siwa harf illah, itu berupa mim, tidak berupa huruf illah. Ittaqada, huruf terakhirnya tidak berupa huruf illah, malah berupa dal. Maka khasya dan abgi termasuk fi'il mu'tal akhir, sedangkan adlama dan ittaqada
fi'il sahih akhir. Kita masuk ke bahasan yang ketiga, yaitu as-sarfu. Dalam bahasa Arab ada beberapa cabang ilmu. Salah satunya ada ilmu sarfi dan juga ada ilmu nahwi. Di antara kedua ilmu tersebut ada perbedaan ya teman-teman. Kalau ilmu sarfi, ilmu yang mempelajari perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya untuk memperoleh makna yang diinginkan. Jadi kalau ilmu sarfi menyediakan kata-katanya, kalau ilmu nahwi, ilmu yang mempelajari struktur kalimat dalam bahasa Arab. As-sarf menyediakan kata-kata, ada jalasa, ya jadi ada jalasat. Sedangkan an-nahwu, bagaimana kita mengaplikasikan jalasat ini dalam sebuah kalimat yang baik dan benar. Jalasa Khalidun, jalasat Khalidun. Di antara dua kalimat ini ada yang kalimat yang salah. Yang salah adalah jalasat Khalidun. Kenapa? Karena tak sukun itu menunjukkan bahwasanya subjeknya gitu Khalid harus wanita, nggak boleh laki-laki. Yang benar harusnya jalasat Zainab, jalasat Fatimah. Jadi kalau sorof menyediakan kata-kata, kalau nahwu bagaimana cara mengaplikasikan kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat yang benar dan memberikan harokat yang benar juga. Sekarang ke penerapan ilmu sorof. Kita ambil kata yang ada unsur kaf, ta, dan ba. Nah, yang tersusun secara berurutan kaf, ta, dan ba. Biasanya kalau ada kata yang terdiri dari 3 huruf ini secara berurutan berarti mengandung makna tulis. Contoh ya, ada kata ba. Ada kaf, artinya telah menulis, ada ta, ada ba. Contoh yang kedua, yaktubu artinya sedang menulis, ada kaf, ta, dan ba. Contoh yang ketiga, kitabah, tulisan, ada kaf, ta, dan ba. Katibun, menulis, ada kaf, ta, dan ba. Keempat contoh kata ini mengandung unsur kaf, ta, dan ba yang tersusun secara berurutan. Ini mengandung unsur makna yang mengandung kata tulis. Nah, dalam ilmu sorof ada beberapa istilah dasar yang wajib yang harus kita ketahui. Ada wazan, ada mauzun, ada tasrif. Nah, ketiga istilah ini dapat kalian pelajari baca dalam lampiran materi yang akan kami sertakan dalam LMS. Sekian untuk pertemuan kali ini.